Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasintia Yulianti dengan NIM 235337774 dari kelas 3C. Kembali lagi di channel YouTube saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Hari ini saya ingin menyampaikan modul 3 dari materi jaringan komunikasi. Di modul 3 ini kita akan belajar dengan materi dasar-dasar komputer, yaitu yang pertama, dasar-dasar komputer, yaitu jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sesederhana dua komputer yang terhubung secara langsung satu sama lain dengan satu kabel, dan apapun diantaranya, namun sekedar memiliki konveksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat, akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi. Namun, semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama, yaitu yang pertama, sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Dan yang kedua yaitu tujuan pesan atau sebagai penerima, yaitu tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Dan yang ketiga yaitu saluran, terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Dan ini kita lanjut ke materi protokol komunikasi, yaitu pengirim pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari atau yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, seperti panggilan telepon, belum tentu sama dengan aturan yang menggunakan media lain seperti mengirim surat. Proses mengirim surat mirip seperti dengan komunikasi yang terjadi dalam jaringan komputer. Nah, terus yang selanjutnya yaitu rule establishment atau penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Nah, perhatikan pesan ini ya, yang di bawah ini ya, teman-teman, adalah contohnya, contoh pesannya. Nah, perhatikan betapa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Pesan harus ditulis menggunakan aturan, misalnya protokol, yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Contoh ini menunjukkan pesan yang sekarang diformat dengan benar untuk bahasa dan tata bahasa. Nah, itu yang benar seperti ini ya. Seperti ini. Dan protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima, yaitu yang pertama, pengirim dan penerima yang teridentifikasi, dan yang kedua, bahasa dan tata bahasa umum, ketiga, kecepatan waktu, dan keempat, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Nah, kita lanjut di persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian tentang bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan sebagai berikut ya teman-teman, yaitu ada pengkodean pesan, penformatan dan enkapsulasi pesan, ketiga ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, pengiriman pesan. Dan yang ini pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Dekode memberikan proses ini untuk menginterpretasikan informasi. Nah, jadi seperti ini, dan ini pemformatan dan enkapsulasi pesan. Jadi tuh kayak seperti ini ya formatnya itu. Di situ terletak nama, mungkin ya. Kalau pesan-pesan dan ukuran pesannya tuh juga ada gitu loh. Dan yang terakhir tuh opsi pengiriman pesan. Catatan tentang icon node. Icon node itu artinya catatan tentang icon node ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Contohnya itu, dan yang 3.12 terakhir itu adalah periksa pemahaman Anda tentang aturan. Seperti itu. Nah, terus yang 3.2 ini
yaitu protokol. Seperti ini ya. Kita ganti ke bahasa Indonesia dulu ya. Soalnya aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Hahaha. Bentar ya teman-teman. Mohon maaf ya. Ini seperti ini. Kok belum ini ya? Belum semuanya. Kok hilang? Protokol. Kita tuh harus bersabar ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi protokol. Ya, yang pertama yaitu Network Protocol Overview atau yang disebut dengan tinjauan umum protokol jaringan. Nah, ada tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut protokol dan memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Topik ini memberi Anda gambaran umum tentang protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras atau keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturannya sendiri untuk berkomunikasi. Nah, tabel ini mencantumkan berbagai jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Nah, dan ini adalah jenis protokol dan keterangannya. Teman-teman mungkin bisa baca sendiri ya di sini. Nah, dan yang kedua itu adalah Network Protocol Function atau fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antara perangkat akhir. Misalnya, pada gambar, bagaimana komputer mengirim pesan melalui berapa perangkat jaringan ke server. Nah, itu tuh dijelaskan di sini. Ini misalnya adalah seorang pegawai ataupun apa ya, pokoknya bekerja di sebuah instansi. Saya akan mengirim pesan ini melalui jaringan menggunakan header IPv4. Nah, kemudian itu ke sini saya dapat meneruskan pesan ini karena saya memahami header IPv4. Dan yang terakhir, saya dapat menerima pesan ini karena saya mengerti IPv4. Dan kita lanjut di interaksi protokol. Pesan akan dikirim melalui jaringan komputer, biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Dan seperti ini ya contohnya, kurang lebih. Dan yang keempat yaitu periksa pemahaman Anda tentang protokol. Oh, ini kayak apa ya? Tuh, ntar aja. Terus kita lanjut ke rangkaian protokol. Nah, di rangkaian protokol ini, mohon maaf teman-teman, kita harus mengotak-ngatik ininya dulu. Apa namanya? Network Protocol Switch. Kok lama banget ya ini teman-teman? Nah, tuh kalau misal dipindah itu isinya tuh beluman berubah yang anak ini sih paragrafnya. Masih judulnya aja biasanya itu yang berubah. Enggak bisa. Oh, belum ya guys. Ini tuh aku keburu-buru soalnya udah ini juga tugas aku tuh banyak sebenarnya teman-teman. Aduh. Nah, udah kita lanjut di rangkaian protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman daring Anda memberikan semua yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang agar dapat bekerja sama dengan lancar.
Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suatu rangkaian berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana protokol individual dalam suatu rangkaian diimplementasikan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan. Setiap layanan tingkat tinggi tergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Lapisan tumpukan yang lebih rendah berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan penyediaan layanan ke lapisan atas yang difokuskan pada konten pesan yang dikirim. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar, kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam setiap komunikasi tatap muka. Di bagian bawah terdapat lapisan fisik, tempat dua orang dengan suara mengucapkan kata-kata dengan lantang. Di bagian tengah terdapat lapisan aturan yang menetapkan persyaratan komunikasi, termasuk bahwa bahasa yang sama harus dipilih. Di bagian atas terdapat lapisan konten, tempat konten komunikasi benar-benar diucapkan. Nah, kurang lebih tuh gambarnya seperti ini. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan yang 332 yaitu evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an, telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, ada beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Mungkin kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini. Dan contoh-contoh TCP atau IP itu seperti ini. Ada aplikasi itu tumpukan protokolnya itu protokol transfer hypertext atau HTTP, dan kedua TCP, kedua IP dan internet. Dan rangkaian protokol TCP IP itu bisa ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya guys. Nah, seperti ini. Dan proses komunikasi TCP/IP itu adalah animasi pada gambar yang menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Nah, seperti ini ya. Itu kalau kita klik ini, tuh kayak gini. Nah, tuh kalau kita mengklik gambar ini tuh membuat animasi server web yang merangkum dan mengirim halaman web ke klien. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga kalau kita putar tuh seperti ini gambarnya kurang lebih. Nah, itu berjalan di sini. Dan periksa terus habis itu kita lanjut ke 3.4 yaitu organisasi standar. Nah, di sini ada berapa materi? 5. Yang pertama adalah open standar internet, internet standar, electronic dan communication standar, terus lab research working itu, terus kita sekarang harus mengganti bahasa Inggrisnya dulu ke dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf ya, itu agak lama banget. Nah, udah ini standar yang terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Itu karena industri otomotif menggunakan standar saat membuat mobil. Begitu pula dengan protokol, karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda. Semuanya harus menggunakan standar yang sama. Dalam jaringan, standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas pesaingnya. Dan contohnya itu adalah saat membeli router nirkabel untuk rumah, ada banyak pilihan yang berbeda tersedia dari berbagai vendor, yang semuanya menggabungkan protokol standar seperti IPv4, IPv6, DHCP, SLEEC, Internet, dan 802.11 wireless LAN. Standar terbuka ini juga memungkinkan klien untuk menjalankan sistem operasi Apple OS X untuk menggunakan halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux. Ini karena kedua sistem operasi menerapkan protokol standar terbuka, seperti yang ada dalam rangkaian protokol TCP atau IP.
dan standar internet, berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP/IP. Dan gambar di sini adalah yang terlibat dalam pengembangan dan dukung internet. Nah, seperti ini contohnya. Dan ini juga yaitu dukung dari TCP/IP dan termasuk IANA dan ICINN. Nah, dan yang 343 yaitu standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui ke media kabel atau nirkabel. Dan organisasi standar ini meliputi yaitu yang pertama, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Itu adalah organisasi teknik elektro dan elektro. Dan yang kedua yaitu Electronic Industry Alliance. Nah, dan yang ketiga yaitu Asosiasi Industri Telekomunikasi, TIA. Dan yang terakhir yaitu International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector. Dan yang 3.4 yaitu Lab Standar Jaringan Penelitian. Dan di bagian satu itu adalah terdapat organisasi standar jaringan penelitian. Yang kedua yaitu memfleksikan pengalaman internet dan jaringan komputer. Nah, terus kita lanjut ke 3.5. 3.5 ini adalah model referensi. Model referensi ini juga ada 4 materi. Langsung saja kita ubah-ubah dulu apanya ini, translate-nya. Karena kalau nggak gitu itu aku tuh nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Nah, dari manfaat menggunakan model berlapis yaitu membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan yang dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Dan yang kedua yaitu mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama, mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada satu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum dan untuk menggambarkan fungsi kemampuan jaringan. Dan untuk digunakan menggambarkan operasi itu, kita membutuhkan model referensi interkoneksi sistem terbuka atau OSI, dan yang kedua yaitu model referensi TCP atau IP. Dan kurang lebih itu gambarannya tuh seperti ini. Kurang lebih ya teman-teman. Dan yang kedua itu model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu harus dilakukan. Terus kita lanjut yang ke model protokol TCP atau IP. Model protokol TCP atau IP untuk komunikasi jaringan internet diciptakan pada awal tahun 1970 dan terkadang disebut sebagai model internet. Jenis model ini sangat sesuai dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP atau IP merupakan model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP/IP. TCP/IP juga digunakan sebagai model referensi. Tabel ini menunjukkan detail tentang setiap lapisan model TCP/IP. Nah, tabel-tabel di bawah ini adalah detail tentang lapisan TCP/IP tuh. Dan yang keempat itu perbandingan model OSI dan TCP/IP. Perbandingannya itu seperti ini ya. Ini untuk model OSI dan ini untuk model TCP/IP. TCP/IP. Dan yang keenam yaitu enkapsulasi data. Enkapsulasi data ini ada 5 materi. Bentar ya teman-teman. Ini sinyalnya tuh susah.
dan lama ya, mungkin jadinya tuh si wifi-nya itu lemot. Nah, dan yang pertama itu segmentasi pesan. Mengetahui mode referensi OSI dan mode protokol TCP/IP akan berguna saat Anda mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Hal ini tidak semudah mengirim surat fisik melalui sistem surat ya. Nah, dan hal yang menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan. Karena aliran data yang besar disegmentasi menjadi paket-paket, sejumlah besar data dapat dikirim melalui jaringan tanpa mengikat jalur komunikasi. Hal ini memungkinkan banyak percakapan berbeda untuk disisipkan pada jaringan yang disebut multiplexing. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Jika satu segmen gagal mencapai tujuannya karena kegagalan jaringan atau kemacetan jaringan, hanya segmen tersebut yang perlu dikirim ulang, alih-alih mengirim ulang seluruh aliran data. Dan yang kedua itu pengurutan. Pengurutannya itu seperti ini. Jadi nomor 1 itu dari kanan. Nah, pelabelan ini memudahkan pemesan dan perakitan komponen saat tiba. Jadi beberapa bagian diberi label untuk memudahkan pengarahan dan perakitan ulang ya. Dan kita lanjut yang ketiga yaitu unit data protokol. Unit data protokol ini saat data aplikasi diteruskan pada tumpukan protokol dalam berjalannya untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Jadi seperti ini. Jadi kita tuh melewati tumpukan ya dari bawah terus ke bawah maksudnya. Dan yang keempat contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja di atas bawah. Pada setiap lapisan informasi, lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Seperti ini. Dan contoh dienkapsulasi. Contohnya tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya kita putar tuh, nah kayak gini tuh berjalan. Kayak gini ya teman-teman, kurang lebih. Dan kita lanjut ke materi yang ketiga titik 7 yaitu akses data. Akses data ini juga ada, aduh banyak kok ya. Ada 11. Mari kita terjemahkan dulu. Data akses atau akses data. Yang pertama itu alamat. Yang pertama alamat ya teman-teman. Duh ini kok lama banget sih. Lama ya teman-teman. Sebenarnya saya ini udah haus banget, tapi nggak apa-apa lah. Kok nggak bisa ya teman-teman? Coba kita stop dulu. Teman-teman yaitu di 371 alamat. Nah, alamat yaitu seperti biasa. Untuk itu mengelompokkan pesan dalam jaringan. Namun, pesan yang disegmentasi tersebut tidak akan sampai kemanapun jika tidak ditangani dengan benar. Dan lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama dan yang kedua. Seperti ini.
Dan yang kedua yaitu alamat logika lapisan. Itu seperti ini ya. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dan dari sumber asli ke tujuan akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seperti ini. Dan yang ketiga yaitu perangkat di jaringan yang sama. Itu ya. Dan yang keempat itu peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Itu seperti ini gambarnya. Dan juga perangkat pada jaringan jarak jauh, peran alamat lapisan jaringan, terus peran alamat lapisan data link atau jaringan IP yang berbeda, dan alamat tautan data. Terus yang ke-9 itu lab install Wireshark. Dan yang ke-10 itu lab menggunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan. Dan yang ke-8 dan yang terakhir ya, modul praktik dan kuis. Ini apa ya modul praktik dan kuis ini, teman-teman? Apa ini? Kok belum bisa ya? Seperti ini isinya. Kok nggak bisa? Oh, mengerjakan kuis ya teman-teman. Jadi nanti saya di akhir ini untuk mengerjakan kuis. Dan mungkin videonya cukup sampai sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan bagi para permisa. Dan mungkin ada banyak kata-kata yang saya ucap itu salah. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya teman-teman.